Oke, adik-adik siswa baru SMK 2 SMA Negeri 2 Kota Madiun, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, sebelum materi saya sampaikan, nama saya, kita lihat di slide. Ya, kita lihat di slide bahwa wawasan kebangsaan SMK Negeri 2 Kota Madiun, ya. Pengertian dari negara sebelum kita masuk ke wawasan kebangsaan secara etimologi, suatu tahu state atau ini dari bahasa Latin, ya, dari bahasa Latin ada yang sekalian, yang artinya tetap berdiri, ini negara secara etimologi. Ya, secara etimologi. Selanjutnya istilah ini negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah satu pemerintahan yang syah. Ya, pemerintahan yang syah ini adalah negara. Negara Indonesia terbentuk dimerdekakan tahun 1945, 17 Agustus. Ya. Inilah negara kita. Perlu kami sampaikan, kita tidak terlalu panjang lebar. Negara adalah alat. Negara ini adalah alat atau wewenang atau rating yang mengatur dan mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Mengendalikan persoalan di negara kita. Terjadinya suatu negara, ya, teori kenyataan bahwa suatu negara terbentuk setelah terpenuhi unsur-unsur negara. Ada daerah, ada rakyatnya, kemudian ada pemerintahannya. Itulah negara. Ya, itulah negara. Bagaimana dengan negara kita? Apakah sudah masuk unsur itu? Negara Indonesia cukup masuk. Ada rakyatnya, ada pemerintahannya, ada juga kedaulatan yang berada di suatu negara. Inilah yang dinamakan, yang terbentuk suatu negara, yang dikatakan negara. Kemudian dalam teori ketuhanan, suatu negara itu terbentuk atas kehendak Tuhan. Negara itu terbentuk atas kehendak Tuhan, atas berhak rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah teori ketuhanan, bahwa negara itu sudah diciptakan sebelumnya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ini adalah suatu pemikiran yang sangat mendasar, termasuk di dalam ilmu filsafat itu dibahas tentang teori ketuhanan ini. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, adalah suatu negara merdeka dan berdaulat di mana seluruh kekuasaan ada di pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Ada presiden, lain pemerintahan pusat yang dipimpin oleh presiden, ada pemerintahan gubernur, ada pemerintahan yang dipimpin oleh gubernur adalah provinsi, ada pemerintahan bupati, kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Inilah bentuk dari struktur negara kesatuan Republik Indonesia. Ada suatu pemerintahan yang mengarah ke arah mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa. Inilah yang dimaksud dengan bentuk negara kita, negara kesatuan. Bagaimana dengan negara serikat? Contoh yang ada di Amerika, negara serikat itu adalah negara yang merupakan gabungan beberapa negara yang menjadi suatu negara bagian. Contoh Amerika Serikat, sekarang Rusia, itu adalah bagian dari negara serikat. Ada negara Meksiko, ada negara macam-macam, sehingga menjadi suatu negara Amerika Serikat. Itulah bentuk dari bentuk suatu negara. Kita lanjut. Bagaimana dengan wawasan kebangsaan? Kita lihat negara sudah kebangsaan itu sendiri. Suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun, dioperasikan berdasarkan wawasan kebangsaan. Ini adalah kebangsaan. Kebangsaan adalah suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun, dioperasikan berdasarkan wawasan kebangsaan. Itulah adik-adik siswa baru SMK Negeri 2 Kota Madiun, bahwa negara kebangsaan itu adalah suatu gabungan politik, rancangan komunitas yang dirancang, dibangun dengan berdasarkan wawasan kebangsaan. Nah,
Kita kembali ke pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri, adik-adik. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang, cara memandang bangsa kita. Dari mana sudut pandangnya? Inilah adalah wawasan kebangsaan. Maka ada orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak punya wawasan berarti kita tidak punya sudut pandang. Itulah wawasan. Berarti kalau kita punya wawasan berarti kita punya sudut pandang. Dari mana kita memandang? Nah, inilah wawasan kebangsaan. Bagaimana memandang bangsa kita ini? Nah, ciri-cirinya seperti ini. Menandai golongan bangsa tertentu. Wawasan kebangsaan suatu wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesetaraan dan keamanan bangsanya dalam berencana dan bertindak. Ini perlu kami sampaikan kepada adik-adik SIBA materi wawasan kebangsaan. Ini pengertian dari wawasan kebangsaan. Suatu wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesetaraan dan keamanan bangsanya dalam merencanakan dan bertindak. Ini. Terus bagaimana? Mengapa wawasan kebangsaan ini lahir? Karena kedatangan bangsa Barat yang menggunakan tipu muslihat mencegah persatuan dan kesatuan bangsa. Waktu itu, adik-adik, 360 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda waktu itu. Sehingga kita dengan berdirinya DR Utomo, kemudian dengan para pahlawan-pahlawan itu mempersatukan diri sehingga bisa merebut kemerdekaan negara kita yang sekarang kita nikmati ini, adik-adik. Itu mengapa lahir waktu itu? Masih ada kerajaan Nusantara hancur akibat penjajahan muncul dan menindas. Hancurnya suatu kerajaan, Majapahit hancur, Sriwijaya hancur. Negara-negara yang ada di Indonesia ini waktu itu, di Nusantara ini hancur karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya, adik-adik, kita lewati saja dimensi yang mendasari wawasan kebangsaan sekarang adalah wahana kehidupan religius. Bangsa kita ini beragama, ya, bangsa kita ini beragama. Kalau tidak punya agama di negara kita tidak boleh, karena itu akan bertentangan dengan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Negara kita bukan negara ateis, negara kita bukan negara liberalis, negara kita bukan negara komunis, tetapi negara kita adalah negara kesatuan yang religius, yang mempunyai Tuhan, yang mempunyai Tuhan. Baik itu Yesus, baik itu Allah, baik itu Sang Yang Widi, itu adalah bentuk bahwa negara kita adalah punya Tuhan, bahwa negara kita punya negara yang dibingkai oleh religius. Ini ada sekalian. Yang selanjutnya, tekad bersama untuk berkehidupan berbangsa. Ini penting. Adik-adik SMK 2, SMKN 2 Kota Madiun harus punya kehidupan berbangsa. Kehidupan berbangsa ini itu tidak hanya lahir sekonyong-konyong langsung lahir, tidak, tetapi perlu penanaman nasionalis, penanaman patriotis. Ini akan terbentuk suatu masyarakat, termasuk kita bersama akan membentuk suatu negara yang berkehidupan berkebangsaan. Ini yang selanjutnya, dimensi yang mendasari wawasan kebangsaan adalah cinta akan tanah air dan bangsa. Selama kita tidak cinta dengan negara kita, nonsen, kita akan bisa membela negara kita. Selama kita tidak bisa mengagungkan, melulukan, mengangkat negara kita tidak akan bisa mencintai negara kita. Banyak sekarang TKI sudah katakanlah sudah sukses di negara orang lain, tidak mau balik ke Indonesia. Tetapi kalau TKI yang tidak sukses di sana, dia menuntut kepada pemerintah harus adil. Kita ini adalah pejuang, kita ini adalah pahlawan devisa. Kenapa negara kita tidak mampu perjuangkan masyarakat kita di negara orang lain? Ini adalah bentuk dari negara kita, bangsa kita. Tetapi kalau sudah sukses di
Kita beasiswa ke negara orang lain, dia nggak mau balik ke Indonesia setelah pendidikan. Dia lebih berjuang, kita mencari nafkah di negara orang lain. Itulah bangsa kita. Karena tidak adanya rasa cinta tanah air dan bangsa kita ini. Yang selanjutnya nasionalisme yang berkaitan erat dengan demokrasi, nasionalis, patriotis. Ini adalah mutlak bagi adik-adik semuanya. Adik-adik siap menjadi patriot, nasionalis, membela tanah air? Tentunya siap. Tidak ada kata lain. Siap kita berjuang membela tanah air bangsa Indonesia ini. Ini yang selanjutnya setia kawanan sosial. Setia kawanan sosial itu kalau adik-adik ya setia kawan, tidak mendolimi, tidak berbuat curang terhadap sesama. Ini adalah bagian dari praktek dimensi mendasari wawasan kebangsaan itu. Kesetiakawanan sosial, kesetiakawanan sosial yang harus diperhatikan adik-adik semuanya. Yang selanjutnya adalah masyarakat yang adil dan makmur. Ini yang masih kita belum dapatkan di negara Indonesia. Masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur yang bagaimana? Karena keadilan adik-adik semuanya itu tidak sama. Yang harus kita tuntut di negara kita ini. Kita coba sekarang keadilan. Kalau kita berbicara adil pasti ada yang keadilan itu, ada yang tidak adil. Maksudnya bahwa keadilan itu ada yang dirugikan, merasa dirugikan, dan ada yang merasa diuntungkan. Ini akan terbentuk suatu keadilan nantinya. Sekarang kita coba satu contoh keadilan. Kita sama-sama satu keluarga, punya adik, punya kakak. Adik berusia 5 tahun, kakaknya berusia 15 tahun. Seorang bapak membelikan kakaknya sepeda motor yang usia 15 tahun untuk sekolah. Tetapi adiknya yang usia 5 tahun dibelikan sepeda ondel. Kalau kita secara rasional itu tidak adil, sama-sama satu keluarga, sama-sama anak, tetapi tidak diberikan yang sama. Motor, adiknya juga harus motor. Ini adalah keadilan. Tetapi keadilan yang sosial, keadilan yang beradab itu bukan seperti itu. Keadilan bahwa kalau usia 15 tahun wajar diberikan sepeda motor, tetapi kalau adik-adik yang kecil itu 5 tahun itu tentunya diberikan sepeda ondel. Ini adalah keadilan yang dimaksud, bahwa keadilan itu tidak sama. Ini yang dimaksud negara, beda dengan yang lain. Ya, kalau keadilan dan kemakmuran itu adik-adik bahwa negara ini memberikan contoh kalau kuli bangunan, itu diberikan upah sekitar 70. Tetapi tukangnya diberikan upah 100. Nah, inilah yang dimaksud keadilan. Adil yang tidak adil dan makmur, keadilan yang makmur. Tetapi kemakmuran itu perlu kami sampaikan kepada adik-adik semuanya bahwa kemakmuran itu bersifat relatif. Kemakmuran itu bersifat relatif. Ya. Ini dimensi wawasan kebangsaan. Yang selanjutnya, makna wawasan kebangsaan itu adalah persatuan tidak akan mematikan keanekaan. Nah, kalau kita lihat negara kita ini kan ada ada ratusan suku, ya, ratusan suku. Nah, ini tidak boleh dimatikan. Suku sama suku itu, baik itu suku Madura, baik itu suku Jawa, suku Sunda, ini tetap bersatu. Ya, tetap bersatu bahwa negara kita adalah negara kesatuan. Ya, untuk keanekaan ini tetap dimunculkan, tetap disatukan sehingga menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa nanti di negara kita. Ini yang makna dari wawasan kebangsaan. Oke, adik-adik, siswa baru. Daya saing nasional, ini saya sampaikan. Bagaimana sih daya saing nasional? Kita lihat di slide saya ini. Daya saing nasional ini
kemampuan bangsa Indonesia menampilkan keunggulan masing-masing daerah dalam bidang tertentu sebagai kekuatan nasional dan menghadapi era globalisasi. Sangat cocok. Di SMK Negeri 2 ini mempunyai jurusan yang bermacam-macam yang mampu bersaing. Kalau adik-adik siswa baru masuk ke SMK 2 Kota Madiun ini, SMK Negeri 2 Kota Madiun ini, harapannya menjadi orang yang sukses. Harapannya menjadi orang yang berhasil dalam mengarungi kehidupan ini. Yang selanjutnya integritas nasional, pembaruan menjadi kesatuan nasional, sifat meliputi suatu bangsa. Integritas nasional adalah suatu proses penyatuan berbagai aspek sosial. Nah, seperti ini. Nanti kurang jelas adik-adik bisa lihat di materi saya. Oke, adik-adik, ini rasanya kita panjang lebar berbicara, bukan kita merepotkan adik-adik, tidak merepotkan Siba, siswa baru SMK Negeri 2 Kota Madiun. Tetapi inilah dinamika pendidikan. Kalau ada materi berarti ada tugas atau ujian. Kita lihat dalam tugas Siba, nanti supaya dituliskan, baik ditulis tangan maupun pakai komputer atau diupload ke sekolah, monggo. Apa yang Siba ketahui tentang wawasan kebangsaan? Yang diketahui itu apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan ini? Terus yang selanjutnya, berikan contoh. Siba, siswa baru sebagai siswa SMK Negeri 2 Kota Madiun yang menunjukkan sikap berwawasan kebangsaan di sekolah ini tentunya. Bagaimana sikap kewawasan kebangsaan di sekolah ini? Ya, ini tugas yang nomor 2. Tugas yang nomor 3, silahkan baca tentang perkelahian sekolah. Ulangi antar pelajar, adik-adik. Banyak. Ini kita ambil di kompas.com bahwa ada perkelahian di Subang. Ulangi di Sumedang, Jawa Barat. Bahwa ini korbannya 1 meninggal. Ya, 1 meninggal. Silahkan dibaca. Terus pertanyaannya bagaimana? Dengan adanya perkelahian ini, apakah adik-adik setuju atau tidak? Pendapat adik-adik bagaimana dengan perkelahian antar sekolah ini? Apakah ini adalah bagian dari jiwa kursa untuk adik-adik semuanya di SMK Negeri 2 mungkin? Ataukah ini adalah bagian dari provokator yang diberikan salah satu siswa atau oknum dari SMK Negeri 2 itu sendiri? Silahkan adik-adik Anda tulis, Anda kerjakan, kemudian silahkan Anda gunakan media yang ada. Harapan kita adik-adik bisa mengerjakan.